Perjalanan ke barat masih berlanjut, tapi tiba-tiba mereka berhenti karena mereka mendengar suara aneh seperti tanah longsor. Sun Gokong pergi memeriksanya. Namun secara tak sengaja dia melihat rombongan para biksu yang tengah disiksa oleh para pendeta. Melihat keanehan itu, Sun Gokong tidak tinggal diam. Ia kemudian turun dan mengubah wujudnya menyerupai seorang pendeta. Ia menghampirinya dan perkenalkan diri bahwa ia adalah seorang pengelana yang menganut ajaran Tao. Sebagai informasi tambahan, ajaran Tao adalah sebuah kepercayaan yang ada selain agama Buddha. Mereka sangat ramah kepada Sun Gokong karena mereka sangat menghargai orang-orang dengan kepercayaan yang sama. Kemudian Sun Gokong bertanya, kenapa para pendeta menyiksa biksu dan sangat membenci mereka. Dan dengan senang hati, para pendeta ini menceritakan masa lalu negerinya. Cerita dimulai pada 10 tahun yang lalu. Negeri mereka tengah dilanda kemarau panjang. Selama bertahun-tahun, setetes air pun tidak turun. Kemudian raja mereka meminta bantuan kepada para biksu, dan upacara meminta hujan pun dilakukan. Namun usaha itu sia-sia karena hujan tak juga kunjung turun. Kemudian dari langit turunlah 3 orang misterius. Mereka mengaku kalau mereka bertiga ini adalah dewa, yaitu dewa harimau, dewa rusa, dan dewa kambing. Ketiga orang ini sangat sakti. Mereka memiliki kemampuan untuk mendatangkan hujan. Hal ini tentu membuat raja sangat kagum. Dia pun mengangkat mereka menjadi penasehat kerajaan. Tidak hanya itu, atas hasutan dari ketiga dewa, para biksu kini dituduh penipu. Mereka disiksa, dipenjara, dan sebagian dijadikan budak. Mendengar cerita itu, Sun Gokong pun mengarang cerita bahwa sebenarnya ia tengah mencari pamannya yang kebetulan memeluk agama Buddha. Diajaklah Sun Gokong ke penjara para biksu. Gokong sangat kaget karena begitu banyak biksu yang dipenjara. Dan Sun Gokong meminta agar melepaskan mereka semua. Ya, kebetulan sekali. Yang 100 orang adalah tetanggaku, 100 orang lagi teman kami, 100 orang lagi saudara ayahku, 100 orang teman ibuku, dan 100 orang lagi temanku. Jadi, lepaskanlah saja mereka semua. Tentu saja mereka menolaknya. Dan akhirnya Sun Gokong pun menggunakan jalan kekerasan. Mana sanggup kalahkan kami semua? Untuk kalahkan kalian, aku tidak perlu gunakan tangan. Jelas bagi Sun Gokong ini bukanlah perkara sulit. Dan para biksu itu pun sekarang dibebaskan. Ketika Gokong kembali, ia menceritakan semuanya kepada Biksu Tong. Dan Biksu Tong pun meminta agar Sun Gokong menemukan sebuah cara untuk menyelamatkan para biksu. Dan Gokong sangat yakin kalau 3 orang yang mereka anggap dewa itu sebenarnya adalah jelmaan siluman. Hari pun sudah gelap, dan mereka memutuskan untuk menginap di sebuah kuil. Di tengah malam, Sun Gokong pun terbangun. Ia mendapatkan ide bagus dan mengajak kucing serta Patkai menuju kuil 3 dewa. Di sana, dia melihat banyak makanan lezat yang memang sengaja dipersembahkan untuk ketiga dewa. Dan tanpa pikir panjang, Gokong dan kawan-kawan pun menyerbu makanan itu. Mendengar keributan di kuil, ketiga siluman itu pun datang. Tapi justru mereka sangat senang karena mereka berpikir dewa yang asli mengunjungi mereka. Mungkin kita dianggap sangat setia, sehingga dewa mewujudkan dirinya pada kita. Alih-alih marah besar, mereka pun malah berdoa dan meminta ramuan ajaib. Gokong, Patkai, dan Wucing yang bersembunyi di balik patung itu memerankan peran mereka masing-masing. Gokong meminta 3 siluman itu untuk keluar, dan ia pun menyiapkan ramuan ajaib untuk mereka. Dan kalian jangan bertanya ya dari mana mereka memperoleh ramuan ajaib itu. Kemudian ketiga siluman itu masuk dan langsung menyerbu yang katanya ramuan ajaib itu. Dan ketika mereka sudah puas melakukannya, mereka pun pergi. Keesokan harinya, rombongan Biksu Tong pun menemui raja di istana. Mereka berniat meminta surat jalan. Tapi di sana mereka bertemu dengan 3 siluman yang mereka kerjai semalam. Kemudian siluman harimau itu mengadukan kejadian semalam kepada sang raja. Raja pun terhasut dan nyaris menghukum mati rombongan Biksu Tong. Tapi Sun Gokong menyangkal hal itu. Ia malah menjelaskan bahwa ketiga orang yang selama ini mereka anggap dewa hanyalah siluman pembohong. Dan untuk membuktikan ucapannya, dia menjelaskan kalau cuma memanggil hujan, guru kamilah ahlinya. Tapi kemudian... Aku tak tahu soal berdoa meminta hujan. Mengapa kau malah bertaruh? Jangan khawatir, guru. Apa sih yang mustahil bagi Sun Gokong? Besoknya pertandingan pun dimulai. Guru, jangan khawatir guru. Kita ada Kak Gokong, kita pasti menang. Siluman harimau mendapatkan kesempatan pertama. Terlepas dari sikap sombongnya, siluman ini sebenarnya sangat hebat. Dia telah berlatih ilmu memanggil hujan.
Dan benar saja, tiba-tiba langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, dan nampaknya hujan akan segera turun. Wah, kakak, pendeta itu lumayan juga ya ilmunya. Jangan khawatir, akan kulepas arwahku untuk melihat cara dia melakukannya. Melihat semua itu, tentu Sun Gokong tidak tinggal diam. Dia melepas arwahnya dan naik ke langit untuk melihat bagaimana siluman itu melakukan ini. Ternyata di langit, Sun Gokong banyak menyaksikan dewa-dewa membantu siluman itu. Mereka mengaku bahwa mereka hanya menjalankan perintah karena siluman itu memang sudah berlatih ilmu memanggil hujan. Tapi Gokong tidak mau tahu. Dia mengancam kalau mereka tidak menghentikan aksinya, Sun Gokong tidak akan segan-segan untuk menghajar mereka. Dan tentu saja mereka pun menurut. Kemudian Gokong memerintahkan untuk mereka tetap pada posisinya dan baru turunkan hujan ketika Sun Gokonglah yang memberikan perintah. Wah, tidak disangka ya, hari ini matahari sangat panas. Tuan Penasehat, tolong jujur saja, kapan hujannya? Ya, tentu saja dengan membawa rasa malu, siluman harimau itu pun turun. Kini tibalah giliran Biksu Tong. Ia berdoa sekuat tenaga untuk meminta hujan. Tapi meskipun dia dipanggil biksu suci, dia tetaplah manusia biasa. Dan tentu saja hujan tidak akan turun hanya karena dia berdoa. Untunglah Sun Gokong berada di pihaknya. Dengan sekali tiup, semua pasukan dewa langsung segera menurunkan hujan. Dan dengan sekali tiup juga, hujan pun segera reda. Biksu Tonglah yang keluar sebagai pemenang. Tapi siluman harimau belum puas dengan hasil itu. Mereka pun kembali menantang Biksu Tong untuk melakukan pertandingan lagi. Dan pertandingan yang dia ajukan adalah kemampuan melihat tembus pandang. Untuk pertandingan itu, besoknya Raja menyiapkan 3 lemari. Lemari pertama dia isi dengan buah persik. Lemari kedua dia isi dengan sebuah jubah baru. Dan lemari ketiga dia mengisinya dengan seorang pendeta. Ketiga lemari kemudian ditutup dengan rapat. Dan tanpa boleh membukanya, setiap peserta harus menebak isi di dalamnya dan menuliskannya pada sebuah kertas. Siluman harimau mendapatkan giliran pertama. Dan sebenarnya siluman harimau memang benar-benar bisa melakukannya. Dengan begitu, tentu saja dia bisa menjawabnya dengan sangat akurat. Eits, tapi tunggu dulu. Lawannya ini adalah Sun Gokong. Secara diam-diam, Sun Gokong pun masuk ke dalam lemari untuk melihat isi di dalamnya. Di lemari pertama, dia memakan buah persik sampai cuma tersisa bijinya. Di lemari kedua, dia sobek-sobek jubah baru itu. Dan di lemari ketiga, dia mengubah wujudnya menjadi siluman harimau, kemudian menyuruh pendeta itu untuk menyamar menjadi biksu. Dan memberitahukan kepada gurunya apa isi kotak itu sekarang. Awalnya, Raja langsung memutuskan bahwa ketiga siluman itulah yang menang, karena mereka menulis apa yang benar-benar Raja masukkan. Sun Gokong yang tak terima meminta lemari itu dibuka. Dan benar saja, isi dari lemari-lemari itu kini telah berubah. Tentu siluman harimau masih tak terima dengan kemenangan Biksu Tong. Dan sekali lagi ia menantangnya dalam sebuah pertandingan. Pertandingan kali ini adalah ketenangan. Aturannya, mereka akan duduk di tempat yang tinggi. Dan siapa yang sanggup bertahan paling lama, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Pertandingan berjalan seimbang hingga larut malam. Sampai akhirnya, siluman itu pun melakukan kecurangan dengan melemparkan kelabang ke tempat Biksu Tong. Mengetahui hal itu, tentu Sun Gokong tidak tinggal diam. Ia mengusir kelabang itu, kemudian dia juga membalas perbuatan mereka dengan berubah menjadi lebah dan mengganggu siluman harimau. Dia pun terjatuh, tewas, dan kembali ke wujud semula, yaitu menjadi seekor harimau. Tak terima dengan kejadian itu, siluman rusa menantang Biksu Tong. Dan tidak main-main, pertandingan kali ini adalah pertandingan memenggal kepala. Namun Biksu Tong pun bisa tenang, karena Sun Gokonglah yang kini mewakilinya. Sun Gokong maju sebagai peserta pertama. Dan tanpa segan-segan, kepala Sun Gokong pun dipenggal. Meskipun sempat membuat Biksu Tong khawatir, Kepala dan leher, leher dan kepala. Ya aku periksa. Hei, aku belum mati. Gerak sakti tidak bisa mati. Kepalaku. Hei, sini. Hei. Terbalik. tentu membuat semua orang terkejut, karena Sun Gokong masih selamat meskipun kepalanya sudah dipenggal. Kini tibalah giliran siluman rusa. Dalam beberapa saat setelah kepalanya dipenggal, dia pun tidak apa-apa. Agar menjadi seru, Sun Gokong pun pergi mengubah dirinya menjadi seekor anjing, kemudian membawa kabur kepalanya. Alhasil karena kepalanya tak dapat kembali, siluman itu pun tewas. Ia berubah ke wujud aslinya, yaitu seekor rusa. Kini cuma tersisa siluman kambing. Berniat balas dendam, dia pun mengajukan pertandingan yang tak jauh kalah mengerikannya.
Pertandingan itu adalah berenang di kolam yang sangat dingin. Sun Gokong mendapatkan giliran pertama. Awalnya sama sekali tidak ada masalah, ia pun berenang ke sana kemari. Tapi setelah beberapa saat, Sun Gokong pun kini tak lagi nampak di permukaan. Tentu hal ini membuat mereka bertiga sangat cemas. Apa dia bebek saja? Di mana dia? Tunggu. Tenanglah, kita tidak boleh terlihat lemah. Setelah dicek, mereka tidak menemukan tubuh Sun Gokong. Dan mereka berpendapat kalau tubuh Sun Gokong kini telah hancur lebur tak bersisa. Kak Pacai, bagaimana ini? Wuching dan Patkai mencoba balas dendam dengan menyerang siluman itu. Mereka pun kalah, dan siluman kambing malah menyandra Biksu Tong. Siluman kambing mengatakan akan membunuh mereka untuk membalaskan dendam kedua saudaranya yang telah tewas. Tapi kemudian... Hah? Cuma mati, apa susahnya? Keadaan kini telah berbalik dan siluman itu dilempar ke kolam air es. Tapi siluman itu malah terlihat menikmatinya. Gokong mengecek airnya dan ternyata itu berubah menjadi air hangat. Gokong pun pergi ke langit dan di sana dia melihat Raja Laut Naga Barat membantu siluman itu dengan memasukkan naga apinya ke dalam kolam es agar kolamnya menjadi hangat. Atas perintah Sun Gokong, dia pun menarik kembali naga api miliknya. Tiba-tiba air pun kembali menjadi sangat dingin dan siluman itu tewas lalu kembali ke wujud semula, yaitu seekor kambing. Kini raja pun sadar bahwa selama ini dia cuma diberdaya siluman yang lambat laun akan menghancurkan kerajaannya. Kini ia berjanji akan membebaskan semua biksu dan mengatakan kalau mulai sekarang agama Buddha dan agama Tao akan hidup rukun berdampingan. Dan begitulah cerita kali ini guys. Bab kali ini sebenarnya sangat spesial karena di dalamnya mengandung pesan tentang toleransi beragama, yang dimana meskipun kita beda keyakinan, kita harus tetap saling menghargai dan bisa hidup rukun berdampingan.